Permintaan pengembalian inventaris Kemenpora kepada Roy Suryo selaku mantan Menteri Pemuda dan Olahraga beredar di media sosial. Roy Suryo dianggap masih belum mengembalikan sebagian besar peralatan yang dibeli menggunakan APBN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video sekilas jejak digital barisan pemfitnah dan pembenci Bapak Jokowi. Maaf guys ya, ini bukan hoax atau ingin menjatuhkan reputasi orang lain, tapi ini fakta berbicara. Nanti rekan-rekan sekalian bisa menilainya sendiri. Like, komen, dan saran ada di kolom komentar ya guys ya. Kita mulai dari Roy Suryo Noto Dibrojo. Kenapa beliau ini kok bisa dipanggil dengan Roy Panci? Yakni waktu beliau menjabat sebagai Menpora di zaman pemerintahan Bapak SBY, dan di akhir jabatan beliau tidak mengembalikan barang inventaris negara, dan dalam hal ini negara banyak menanggung kerugian guys ya. Di samping itu Roy Suryo ini juga pernah tersandung kasus Candi Borobudur, yakni penistaan agama Buddha, dan dikenai kurungan penjara selama 9 bulan. Tapi nyatanya Roy Suryo ini tidak ada kapoknya guys ya, dan tidak mau bertobat. Kayaknya di penjara ini bagi Roy Suryo hal yang biasa dan mungkin enak guys ya, nyaman. Makanya hal ini diulangi kembali, dan tidak lama lagi si Roy Suryo ini akan kembali mendekam dalam penjara atas kasus tudingan fitnah ijazah palsu kepada Bapak Jokowi atau pencemaran nama baik Bapak Jokowi guys ya. Dikabarkan bahwa Roy Suryo ini pernah dekat dengan Bapak Jokowi guys ya, waktu Bapak Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI. Tapi kenapa guys ya, kok Roy Suryo berbalik arah guys ya, menjadi pembenci Bapak Jokowi, dan orang yang pertama sekali ingin menjatuhkan reputasi Bapak Jokowi guys ya. Kenapa gerangan guys ya? Mungkin rekan-rekan sekalian bisa menjawabnya. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, biar tidak gagal paham, kita tonton video berikut ini. BR. Surat tertanggal 1 Mei 2018 dengan Kop Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk mantan Menpora Roy Suryo ini seharusnya bersifat rahasia dan hanya dapat diakses secara internal. Namun kini tersebar dan jadi perbincangan umum. Dilansir dari cnnindonesia.com, Roy Suryo menyebut surat penagihan itu fitnah. Ia menyebut ini menjadi strategi untuk menjatuhkan nama baik dan martabatnya jelang Pilpres 2019. Sementara Kemenpora membantah isu hoax dan mengaku sudah mengirimkan surat serupa sebanyak 3 kali sejak 2 tahun lalu. Bertanda tangan Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewa-Broto, surat pribadi ini meminta Roy Suryo mengembalikan 3.226 barang milik negara selepas dari jabatan Menpora Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah tanah air. Dan ini guys ya, momen-momen lucu Roy Suryo seorang Menpora tidak hafal dengan lagu Indonesia Raya guys ya. Ini sangat lucu sekali guys. Kok bisa ya orang yang katanya seorang doktor dan pakar telematika tidak hafal dengan lagu Indonesia Raya, sedangkan anak TK saja sudah hafal ya guys ya. Kenapa kok Roy Suryo tidak hafal ya guys? Ini sangat lucu sekali guys. Dan ada apa ya guys ya? Kenapa kok bisa diangkat menjadi Menpora orang kayak gini guys ya? Dan ini momen Roy Suryo menyanyikan lagu Indonesia Raya, tidak mau terulang yang sekian kalinya, tidak hafal guys ya. Dia menyontek di HP guys ya. Nggak hafal, ya terserah lah orang mau ngapain lagi, selalu ribut. Dan ini
Gara-gara Roy Suryo tidak hafal dengan teks lagu Indonesia Raya, langsung jadi pasien Bapak Purnomo guys ya. Mungkin biar menjadi waras gitu kayaknya guys. Selalu ribut, selalu rusuh ya. Aku pakai penonton nggak apa-apa gitu. Gitu. Dan ambil mikrofon, gitu. Kemudian saya minta menyanyi. Ya tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah tanah airku. Ayo semua. Coba itu bangunkan yang tidur itu. Nah ini waktu rapat, ini Roy Suryo karena mungkin kecapean guys ya, karena bergadang semalaman, makanya dia tertidur waktu dalam rapat kerja guys ya. Ini aneh-aneh saja ini perbuatan si Roy Suryo ini guys ya. Kalau tidur dulu saja. Jadi foto hari ini saya datang ke sini. Foto. Awalnya memang banyak yang bilang ya, loh kok di luar protokol. Dan ini guys ya, momen-momen Roy Suryo sangat dekat sekali dengan Bapak Jokowi dan menganggap Bapak Jokowi itu sebagai kakaknya guys ya, sebagai abangnya. Tidak nyangka guys ya, sampai Roy Suryo ini bisa membenci Bapak Jokowi. Ada masalah apa ya? Protokoler, masa menteri datang ke Malang ya gitu. Dan apa ini saya bilang ini bukan masalah protokoler, ini masalah etika, masalah karena saya merasa beliau itu adalah kakak saya, ya dia adalah orang yang selalu saya minta nasihat. Rismon Sianipar yang gencar melakukan serangan terhadap riwayat pendidikan Jokowi ternyata tak luput dari serangan balik. Ijazah Rismon Sianipar disindir oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Menurut Roni, ijazah Rismon Sianipar yang diklaim dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar dan hasilnya tidak ditemukan di Yamaguchi University. Ini ada kecurigaan, bukan hanya curiga, tapi sudah dipastikan 100%. Kemarin saya cek ke Yamaguchi Daigaku, yaitu universitas di Yamaguchi. Saya tulis dalam bahasa Jepang bahwa yang bersangkutan tesis dengan master yang tertulis di kurikulum vitae itu tidak. Satu lagi guys ya, ternyata si Rismon ini pemfitnah Bapak Jokowi, ternyata juga berijazahkan palsu alias abal-abal, dan gelar doktornya itu adalah dokter palsu ya guys ya. Yang memfitnah Bapak Jokowi ini semuanya latar belakangnya bermasalah ya guys ya. Tidak Roy Suryo, tidak Emon dan dokter Tifa Tipu guys ya. Terutama pengacara-pengacaranya juga kayaknya menyimpan dendam dengan Bapak Jokowi. Ini sangat miris sekali guys ya. Ada. Selain dokumen akademik, ijazah S2 dan S3, Rismon juga terbongkar memasukkan surat kematiannya. Rismon Sianipar ini tidak lulus dan yang punya kewajiban untuk membayar beasiswa yang dia pakai dari Jepang. Kan itu beasiswa dari Jepang. Kan orang kalau nggak lulus seperti Belanda, itu harus mengembalikan beasiswa. Tanda tangan kontrak gitu. Nah, dia nampaknya tidak lulus dan akhirnya mau nggak mau kembalikan uang. Nah, parahnya bukan uang yang dia kembalikan, tapi adalah surat kematian Rismon Sianipar. Parah sekali guys ya, ini lebih parah dari Roy Suryo guys ya. Ini si Rismon ini karena tidak sanggup mengembalikan uang beasiswa, dia langsung membuat surat kematian dirinya sendiri guys ya. Ini sangat keji sekali guys ya, perbuatan si Rismon ini. Tidak sesuai dengan kowar-kowarnya yang memfitnah ijazah Bapak Jokowi. Padahal si Rismon ini sendiri berijazahkan palsu, bahkan sampai tega membuat surat kematian untuk dirinya sendiri. Waduh, ini kan jahat nih. Penipuan. Ya, ini penipuan. Menipu pemerintah. Ya, jadi yang bikin malu kita. Ya, dan ini konfirmasi dari pihak Yamaguchi juga, ada korespondensi dengan teman-teman UGM. Dipastikan Rismon Sianipar tidak pernah Yamaguchi mengeluarkan ijazah. Dan ijazah yang diperlihatkan Rismon adalah ijazah yang tidak seperti bagaimana layaknya ijazah Jepang, spesial ijazah Yamaguchi.
karena dia seperti kertas HVS dan redaksinya juga huruf kanjinya berbeda sekali. Rektor yang tanda tangan itu seharusnya rektor yang sudah tidak lagi menjadi rektor, karena di tahunnya Rismon itu semua ada data-data itu, Bu. Fakta yang paling mengejutkan adalah itu tadi, bahwa Rismon tidak pernah keluar namanya di dikti sebagai pemilik SK lama penyetaraan. Lulusannya Membuci tahun 98, Pak Cece Sumantri, Profesor IPB, ada SK penyetaraannya. Gibran Raka Buming Raka, ada SK penyetaraannya. Guys ya, untuk Mas Gibran guys ya. Gitu kan. Belakangan terungkap jika Tifa sendiri justru menggunakan gelar doktor yang palsu. Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara menyangkal telah memberi gelar doktor. Ketua STFD Jakarta Thomas Hidayat Jaya mengatakan bahwa gelar Dr. Tifa adalah palsu. Hal ini dinyatakan Thomas dalam surat klarifikasinya yang tertulis pada Senin 10 Oktober 2022. Dalam keterangan itu, Tifa memang dinyatakan benar menempuh pendidikan untuk mendapat gelar doktor di STFD. Hanya saja pendidikannya tidak diselesaikan sehingga gelar doktor batal didapatkannya. Menurut pihak kampus, ini satu lagi ya, Dr. Tifa Tifu ini yang katanya bisa menilai ijazah dengan ilmu paca inderanya guys ya, ternyata gelar doktornya juga palsu dan tidak pernah menyelesaikan pendidikannya untuk mengambil gelar doktor guys ya. Kampus yang bersangkutan tidak pernah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh tenaga pengajar sebagai syarat lulus program matrikulasi filsafat. Yang tadi saya sudah sampaikan yang mulia, saya saat ini adalah kandidat doktor dua bidang ilmu. Yang pertama adalah ilmu kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ini guys ya, pengakuan Dr. Tifa Tifu ke majelis hakim bahwa dia seorang doktor. Tidak taunya dokter abal-abal. Ilmu politik di Universitas Pajajaran dalam bidang neuropolitika. Dr. Tifa juga sedang menyelesaikan, insya Allah akan mendapatkan 2 gelar doktor sekaligus ya, gitu. Jadi lagi menyelesaikan, jadi lagi konsentrasi. Dokternya satu di Unpad, satunya lagi kalau nggak salah di UI. Dia kandidat doktor. Oke, kita lihat apakah dia sedang aktif sebagai mahasiswa saat ini. Masih ada kampus lain lagi yang dilanjut. Oke, masih di UI juga teman-teman. Kita lihat. Ini lihat buktinya. Lihat. 9 Agustus 2019, program studi doktor ilmu kedokteran, apa yang terjadi? Non-aktif semenjak 2025-2026 semester genap. Non-aktif. Ya, ini dibilang ahli peneliti. Nah, sama ini. Di Unpad dia cuti. Oke lah, kalau cuti, mungkin cuti nanti akan dilanjutkan lagi. Dalam hal ini kandidat doktor, silakan. Ya, tetapi yang kita ragukan ini teman-teman, cuti ini bisa berkepanjangan. Kenapa? Track recordnya ada di UI 2 kali mengundurkan diri lalu nonaktif. Ini dia cuti, lama-lama dia mengundurkan diri. Makanya teman-teman, kita cross check dulu ini dia ngomong benar apa enggak ini. Itu Refli Harun dipecat 2 kali jadi komisaris Jasa Marga. Yang satu lagi komisaris Pelindo. Jadi saya bisa pahami narasi-narasi Bapak Refli Harun yang terhormat. Anda bicara terlihat aroma kebencian. Karena Anda dipecat 2 kali jadi komisaris. Dan itu sungguh sangat menyakitkan. Refli Harun yang katanya seorang pakar hukum tata negara guys ya, ternyata ini alasan beliau mendukung Roy Suryo CS untuk menjatuhkan revotasi Bapak Jokowi guys ya. Ternyata beliau ini mempunyai motif yang sama, yakni sakit hati kepada Bapak Jokowi guys ya. Waktu di zaman pemerintahan Bapak Jokowi, si Refli Harun ini pernah dipecat 2 kali guys ya dari pekerjaannya. Mungkin dengan ini dia merapatkan barisan ke gerombolan teroris Roy Panji CS ini guys ya, untuk sama-sama menjatuhkan Bapak Jokowi ya. Saya secara pribadi kalau jadi Anda pasti akan marah dan kecewa. Hanya permasalahannya ketika Anda mulai mengungkapkan suatu narasi yang tidak sesuai dengan fakta, Anda mengungkapkan kebencian dan
menurut saya itu tidak layak. Betul sekali ya guys ya. Ucapkan sebagai seorang pakar hukum tata negara. Walaupun Anda wakil presiden, tetapi kalau Anda melanggar konstitusi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, maka Anda wajib dimakzulkan. Setuju dimakzulkan? Setuju dimakzulkan? Fakta ya, Bambang Tri, Anda dampingin masuk. Fakta, Bambang Tri, Anda dampingin masuk. Kalau bisa semua Anda dampingin masuk. Saudara dampingi saja klien saudara. Gak usah ngajari saya, penyidikan sekarang sudah banyak yang dihentikan, muncul SP3. Ya kalau begitu saudara lakukan. Saudara lakukan aja bagaimana meng-SP3 ke laporan kami itu saja. Kenapa? Fakta ya, Bambang Tri, Anda dampingin masuk. Fakta, Bambang Tri, Anda dampingin masuk. Kalau bisa semua Anda dampingin masuk. Masuk. Anda yang membuat klien Anda masuk. Faktanya itu. Ya. Perdebatan sengit pengacara kondang Ahmad Hozinuddin ya guys ya. Seorang pengacara yang tidak pernah memenangkan kliennya guys ya. Semua klien-kliennya dimasukkan semua ke dalam penjara oleh si tompel ini guys ya. Dan tentunya tidak lama lagi kalau masih jadi pengacara Roy Suryo CS ini, mereka pun akan dimasukkan juga oleh si Ahmad Hozinuddin ini guys ya. Makanya akhir-akhir ini si tompel ini tidak lagi dipakai oleh Roy Suryo untuk menjadi pengacaranya guys ya. Dan Roy Suryo CS ini beralih ke Bapak Rafli Harun. Rekan sejawat tidak boleh mengomentari pekerjaan rekan sejawat lainnya. Saya faktanya itu, ya, artinya laporan kami naik penyidikan. Silakan lakukan pra peradilan. Ya, silakan lakukan pra peradilan. Tidak ada pra dipecah belah, yang ada perhimpunan advokat. Siapa sebenarnya Hozinuddin HTI yang lagi viral karena diusir warga pesisir Tangerang? Mengapa namanya selalu muncul dalam kontroversi proyek-proyek besar seperti PSN PIK 2 dan pagar laut di utara Tangerang? Hozinuddin dikenal sebagai tokoh yang kerap mengkritik proyek infrastruktur besar. Ia pernah menuding proyek PIK 2 memiliki agenda tersembunyi. Tapi, di mana buktinya? Hingga kini, klaimnya masih sebatas opini tanpa dasar. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur bisa meningkatkan kesejahteraan. Tapi di sisi lain, selalu ada pihak yang mencoba mengaburkan fakta dengan narasi menyesatkan. Hati-hati dengan ngeri sekali guys ya perbuatan si tompel ini guys ya. Tapi agen HTI yang menyebarkan kebencian dan menjual ideologi khilafah. Jangan sampai kita terjebak dalam narasi penuh kepentingan dan menyesatkan. Ternyata si Ahmad Hozinuddin ini atau si tompel ini ternyata adalah seorang agen HTI guys ya. Sangat mengerikan sekali guys ya. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Nggak apa. Ngeri sekali ya, mulutnya si Rocky Gerung ini guys ya, mencerminkan seseorang yang berakhlak bejat guys ya. Katanya seorang yang berilmu, tapi nyatanya tidak mempunyai akhlak guys, akhlaknya bejat. Apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Pola pikir dungu yang seperti ini yang saya bilang. Power tends to corrupt. Jadi kalau dibilang bahwa hak orang bicara boleh, tapi kenapa hak orang bicara untuk menurunkan presiden nggak boleh? Sama-sama konstitusional tuh. Kan bicara doang gitu kan. Tapi kan Anda semua kan larang tuh, jangan dong diturunkan sebelum masa jabatan. Loh kenapa? Cuma wacana juga. Nggak ada yang larang, ini manusia satu nih salah. Demokrasi mengatakan bahwa orang boleh melakukan demonstrasi. Nggak ada yang larang. Demonstrasi boleh, itu sah secara hukum. Nggak ada yang larang. Kalau dia bilang dilarang, nggak akan ada demonstrasi kemarin. Ini pola pikir dungu yang seperti ini yang saya bilang. Jangan memprovokasi lagi.
Situasi hari ini nggak usah diprovokasi lagi. Lu jangan begitu pola berpikirnya. Lu waktu itu soal provokasi. Masih bisa diutak-utik lagi, masih bisa diangkat-angkat lagi nih sama teman-teman ini untuk memperpanjang. Tapi Anda itu provokator. Yang pertama, orang ini mengaku akademisi, kemudian juga mengaku sebagai profesor. Udah seneng banget disebut profesor, padahal dia bukan profesor, cuman S1 doang. Dia juga mengaku sebagai dosen. Adik-adik semua kan mahasiswa ya, mahasiswa Indonesia. Kalau ditangani oleh orang satu ini akan menjadi brutal. Kalau gitu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya nggak heran. Kenapa saya nggak heran? Bayangkan, saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Kalau dia nggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Karena apa? Karena yang dikutip itu bukan untuk diimani. Al-Quran itu bukan diimani oleh Rocky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat. Ngeri sekali guys ya, perbuatan seorang Rocky Gerung ini guys ya. Dia tidak percaya dengan adanya kitab suci guys ya. Dan kitab suci itu hanya dijadikan atau dibuka-buka, hanya diambil isinya guys ya, hanya untuk berdebat, kata Ibu Irma Janiago guys ya, bukan untuk diimami. Ini si Rocky ini sama saja dengan seorang dajjal ya guys ya. Dajjal zaman modern ya guys ya, yang merasa dirinya paling hebat sendiri dan paling pintar sendiri, padahal akhlaknya sangat bejat. Ini celaka ini umat Islam kalau begini. Dan menurut saya kali ini Rocky itu sudah melampaui batasannya dan wajar untuk dihukum. Demikian guys ya, video-video singkat ini yang jelas mereka-mereka ini yang memfitnah Bapak Jokowi ini tidak introspeksi diri guys ya, yang hanya bisa mencari pembenaran bukan kebenaran ya guys ya. Ini perbuatan yang sangat tercela dan sangat tidak pantas guys ya dilakukan seorang yang mempunyai ilmu, dan ini semua tidak pantas dilakukan seorang yang berilmu tinggi. Terima kasih telah menonton video-video singkat ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah, dimudahkan di segala urusan, dan sukses selalu untuk kita semua. NKRI harga mati. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.